Itu salah satu ya, contoh harga diri. Yang kedua, melupakan masa lalu saya. Saudara-saudara, kita mempunyai masa lalu yang berbeda. Ada yang masa lalunya gemilang, tapi ada juga yang masa lalu bagaimana? Masa lalu suram, penuh pelanggaran. Siapa tahu sebelum jadi Kristen pemadah, pemukul. Siapa tahu belum jadi Kristen pukul istri, pukul suami. Saudara-saudara, ada istri pukul suami, bukan cuma suami pukul istri ya. Saya membaca di koran ketika saya menumpang pesawat dari Jakarta pulang ke Manila, naik SQ, di situ ada koran. Saudara, koran-koran di Singapura Airlines itu koran-koran yang kota Singapura. Istri yang punya penghasilan banyak, lebih banyak dari suami. Dia bikin suami jadi dia punya budak, bikin kopi, bikin teh dan lain-lain. Waktu suaminya sodorkan kopi panas pahit, dia langsung ambil itu cangkir, dia lemparkan ke wajah dari suaminya, lalu wajah suaminya itu terbakar. Saudara-saudara, kadang-kadang kita punya masa lalu yang suram. Saya mau lihat berapa banyak yang punya masa lalu gemilang di sini. Yang suram, yang suram, luar biasa. Saudara-saudara, Tuhan melihat pengakuan saudara dan Tuhan berkata saudara, suami saudara berada di sini malam ini. Iya kan? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang telah di hadapanku dan berlari kepada tujuan. Saudara, Filipi 3 ayat 13-14 mengatakan bahwa kita harus berlari ke depan. Lupakan masalah. Siapa tahu ada kejahatan-kejahatan yang kita buat di masa lalu. Lupakan. Saudara, jangan pernah ulang-ulangi ketika saudara sudah berada di dalam mahligai rumah tangga. Jangan bilang, oh kamu dulu kalau tidak kawin dengan saya tidak jadi begini. Selalu saya bergurau sama pendeta Sumedang, kalau aku tidak kawin dengan kita, tidak di divisi orang. Pendeta bilang, kau terbalik. Kalau kau kawin dengan orang lain. Dulu saya punya pacar sopir truk. Saudara tahu itu kalau di Manado itu tangki minyak, cabos truk itu tangki minyak ya. Pertamina punya tangki minyak kan. Tapi saudara-saudara, itu nyong itu gagah sekali. Saya punya orang tua mau jodohkan dengan akabri, kan bapak saya tentara, kau sama akabri kau. Sudah, saya suka sopir itu, cakep dia. Dan suami saya bilang, kalau nggak jadi kawin itu Yus itu, jadi istri sopir truk, lalu jual-jual rica di pasar. Aku melupakan apa yang telah di belakang. Jadi baku gara, bisa baku gara begitu di rumah tangga. Tapi hati-hati, ada istri pang tersinggung loh. Saya tidak tukang tersinggung. Kadang-kadang anak-anak bilang, mama ini orang bikin suka-suka sama dia tidak ada pahit, seperti tidak ada perasaan. Beginilah kita orang tipe stand-in ya, ketawa terus panjang hari. Jadi saudara tidak pernah tahu kalau saya susah. Itu adalah harga diri saya. Harga diri nomor 3, mengetahui bahwa saya ini unik. Saudara, tidak ada 2 Octavianus Sumedang di dunia ini. Nah, 1. Ukuran seperti ini, cuma ini. Tidak ada pendeta Sumedang mau dapat di mana. Ridwan hanya ini, Ridwan di dunia. Unik. Jadi kita harus rasa bahwa kita ini unik. Satu-satunya yang ada 2. Sidik jari kita cuma itu. Betul. Jadi saudara-saudara hati-hati. Kalau pernah sidik jari di imigrasi, itu terbawa terus sampai di liang kubur. Tidak bisa dirubah. Tidak ada fingerprint yang 2. Ya, itu penelitian mengatakan. Lalu inilah ayat Alkitab. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian dahsyat dan ajaib. Mazmur 139 ayat 14. Saya satu-satunya orang, tidak ada orang yang lain. Ini katakan dari berjuta-juta manusia di planet ini, tidak ada seorang pun memiliki muka saya, mata saya, suara saya, sidik jari saya, DNA saya. Semuanya hanya satu. Jadi saya ini sangat apa? Unik.
unik ya. Unik, nah, bukan tuh thrift store. Bukan. Harga diri nomor 4. Kenali kekuatan-kekuatan saya. Nah, saudara-saudara, masing-masing kita diberikan oleh Tuhan keberadaan kita, kekurangan dan kelebihan. Jadi kita harus kenali kekuatan-kekuatan kita. Saya punya strength apa ya? Saya punya kekuatan apa? Saya ini misalnya bisa nyanyi, saya bisa main piano ya kayak gitu, bisa main gitar kayak Dede dan Oksa, saya bisa main flute, dan itu kekuatan yang ada pada diri saya. Tapi ingat, saya juga punya kelemahan, ya kan? Berapa banyak orang berani mengatakan kelemahannya di depan orang? Tapi kalau kekuatan, aduh, kalau bukan saya, gereja ini tidak ada di sini. Biasa, di Manado biasa begini. Saya kalau mereka nyapu, ya tidak jadi itu gereja, tidak jadi itu sekolah, ya kan? Kita harus kenali kekuatan-kekuatan kita, baru kita bisa mencintai orang lain. 2 Raja-Raja 4 ayat 2, beritahulah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Jadi kasih tahu. Nah, waktu pacaran anak-anak muda, ya, seringkali kita cuma kasih lihat apa? Yang baik-baik saja. Karena pacaran kan yang dari jam 7 sampai jam 8 malam. Selamat malam, ketemu, ya yang manis-manis saja. Tapi kalau kita masuk di Unai atau di Ultra, semua dapat lihat, sampai dia punya jelek-jelek kelihatan. Tapi namun demikian sering kita juga sembunyi-sembunyi ya. Kita punya kelemahan dan kekuatan. Harga diri nomor 5, berpikir dan berbicara positif. Saudara-saudara, kalau kita mau mengasihi orang lain, kita harus selalu berpikir dan berbicara positif. Bagaimana itu bicara positif? Contoh, ada oma dan opa makan salad, potato salad. Terlalu banyak itu garam. Bukan, tawar itu potato salad. Lalu ini opa yang bijaksana, dia bilang sama istrinya, darling, I think you need to add some more salt. Positif kan? Tapi kalau orang Manado, dia semua bilang begini, tawar sekali itu, tawar sekali itu kentang, ya kan? Jadi selalu kita harus berpikir dan berbicara yang positif. Oke, kita lihat ayatnya. Segala perkara dapat kutahuan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Siapa yang kasih kekuatan kepada kita? Hanya Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Harga diri yang terakhir. Kita baru rahasia yang pertama, ya kan? Kita harus mengasihi diri. Itu sebabnya kita harus koreksi apa semua yang menjadi harga diri kita. Ingat bahwa Allah mencintai saya. Saudara-saudaraku, kita tinggi, kita pendek, kita gemuk, kita kurus, kita bisa nyanyi, kita dengan wajah yang senyum atau yang muram, kita semua ini sangat dicintai oleh Allah. Allah sangat mencintai kita. Jadi saudara-saudara, kalau kita salah paham di rumah tangga, ingat, pasangan kita itu sangat dicintai oleh Allah. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, kata Yeremia 31 ayat 3. Nah, itu tadi rahasia nomor 1, ya. Kasihilah diri sendiri lebih dulu. Ingat ya, gampang. Sebuah pernikahan yang bahagia bukan dimulai dengan mencari pasangan yang baik, tetapi apa katakan? Tetapi menjadi pasangan yang baik. Bukan mencari pasangan yang baik, tetapi menjadi pasangan yang baik. Rahasia nomor 2, mengasihi pasangan saya lebih baik dari diri sendiri. Kan tadi kita sudah lihat kita punya harga-harga diri, kan? Kadang-kadang kita merasa lemah, kadang-kadang kita tidak berbicara positif, kadang-kadang kita tidak mencintai, kadang-kadang kita banding-banding kita punya diri dengan orang lain, atau kita banding-banding suami atau istri kita dengan orang lain. Saudara-saudara, kita tidak boleh membanding-bandingkan suami atau istri kita dengan orang lain. Ada teman saya, dia bilang begini, di depan saya dan suami saya dia begini, senang sekali kamu